Halo Sobat MyTech Audio, welcome back. Kalau kalian pernah lihat review saya soal Eagle Fit 2, kalian pasti tahu dari video tersebut kalau saya nggak begitu yakin apakah Eagle Fit 2 adalah upgrade 100% dari Eagle Fit generasi pertama. Terutama dalam hal kemudahan penggunaan, desain, dan juga bahkan soundnya. Ya, tentu ingat gimana saya kurang sreg sama bentuk dari Eagle Fit 2 ini yang bahkan nggak bisa berdiri sendiri. Tapi, baru saja Eagle ngerilis generasi terbaru dari seri Fit, Eagle Fit 3, yang sekarang sudah bisa berdiri sendiri. Nice. Tapi, yang paling membangunkan dari Fit 3 ini, tentu harganya teman-teman. 159.000, 20% lebih murah dari Fit 2 yang dijual di harga Rp199.000. Oke. Sobat Kerehore, mari merapat. Di dalam packaging pembelian, kita dapetin ada unit speaker, kabel charging USB-C to USB-A, buku panduan, dan kartu garansi. Dan buat transparansi ke kalian para audiens, unit Eagle Fit 3 yang ada di saya saat ini adalah unit review yang disediakan oleh Eagle. Tapi nggak perlu khawatir, karena sebagai gantinya, Eagle juga mengharapkan review jujur dari saya akan produk satu ini lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita langsung meluncur ke reviewnya. Meskipun selalu hadir hanya dengan warna hitam aja, desain Eagle Fit selalu berubah cukup signifikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kali ini, Fit 3 mengusung desain yang cukup unik di sini. Saya nggak bilang jelek, saya juga nggak bisa bilang bagus, karena desain jelek atau desain bagus itu relatif menurut masing-masing individu. Tapi waktu sekilas pertama kali melihat Fit 3 ini, yang kebayang pertama kali di otak saya adalah Ditto-nya Pokemon. Sekitar 70% bodinya terlapisi rajutan kain fabrik. Secara jenis dan kualitas fabriknya sendiri mirip seperti yang ada di Eagle Fit 2. Tapi di sini lebih menyeluruh dari depan ke belakang aja. Namun sayangnya, bagian bodi lainnya dilapisin oleh plastik. Ya, agak terkesan lebih murah dan tanda kutip ya, daripada matte silicone yang kita jumpain di Fit 2. Tapi, hey, harga Fit 3 lebih murah dari Fit 2. Begitupun pertombolan yang ada di bagian atas speaker. Semua murni dari hard plastik, nyaman, serta mudah untuk ditekan-tekan. Tapi untungnya, saya rasa kesan premiumnya masih terselamatkan di sini. Berkat logo Eagle silver metallic yang ada di bagian depan ini. Terkesan lebih premium daripada sekedar coatingan kayak yang kita jumpain di Fit original dan Fit 2. Lalu di Fit 3 ini juga masih ada simpul dari fabric buat gantungin speaker. Hanya aja lubangnya lebih kecil daripada yang ada di Fit 2, yang di sini juga terbuat dari silikon. Untuk urusan IP rating, Eagle Fit 3 improve sedikit ke IP67 dari sebelumnya IP57 di Eagle Fit 2. Yang berarti Eagle Fit 3 udah lebih tahan di lingkungan berdebu dari pasir dan partikel-partikel pengotor sejenisnya. Fit 3 juga diklaim bisa nahan benturan dari ketinggian 1 meter alias shockproof. Waktu saya tes sendiri, it's all fine. Saya awalnya sempat khawatir kalau bagian plastik dari speaker ini bakal gampang retak atau bahkan pecah. Tapi ternyata no worries. Tapi juga jangan sengaja dijatuh-jatuhin ya teman-teman. Karena gimana pun, di dalam setiap unit Bluetooth speaker itu pasti ada komponen DAC, DSP, dan part-part elektronik lainnya yang cukup rentan. Jadi tetap harus dijaga di sini. Menengok ke dalam water resistant flap, finally sudah pakai USB-C di sini. Akhirnya, udah nggak pakai micro USB lagi. Ya, kebangetan sih saya rasa kalau di tahun 2021 masih pakai micro USB. Tapi, well, di Fit 3 sudah nggak dijumpain lagi slot memory card buat play lagu dari memory card, teman-teman. Say goodbye to that feature. Dan sudah nggak ada lagi FM radio. Jadi siap-siap buat kalian yang kebiasa pakai fitur FM radio di Fit 2 atau Fit 1, di Fit 3 sudah nggak dijumpain lagi. Serta nggak ada jack 3,5 mm, port yang sudah raib sejak seri Fit 2. So, kalian cuma bisa play lagu via Bluetooth aja di sini. Agak disayangkan. Dan komplain yang sangat-sangat minor banget di sini, LED indikator on-off-nya sekarang pindah ke samping, teman-teman. Jadi saya harus tengok ke samping dulu buat mastiin speaker ini nyala atau enggak. Buat baterainya, Eagle Fit 3 secara kapasitas on paper nggak berubah dari Eagle Fit 2. Masih sama-sama 1200 mAh. Tapi menariknya di sini,
Dengan kapasitas baterai yang sama besarnya, dan bahkan dengan driver yang lebih besar di sini, Eagle berani ngeklaim V3 justru bisa kasih durasi play music yang lebih lama, sampai 15 jam, atau sekitar 3 jam lebih lama dari Eagle Fit 2, di volume 50%. Well, waktu saya tes sendiri ketahanan baterainya, dengan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai di volume 50%, Eagle Fit 3 bisa bertahan selama 14 jam 28 menit. Ya, hampir setara klaim 15 jamnya di sini. Tapi sebagai perbandingan atau referensi buat kalian, volume 50% di V3 lebih kenceng daripada volume 50% di Eagle Fit 2. Dan beberapa tiny speaker lain seperti JBL Go 2 atau Sony XP01 bahkan playtime-nya nggak sampai 10 jam teman-teman. Untuk Bluetooth-nya sama seperti Fit 2, Eagle Fit 3 masih setia pakai Bluetooth 5.0. Bukan yang paling baru, tapi biasanya Bluetooth 5.0 udah cukup oke secara koneksinya. Di tempat terbuka, saya bisa berjalan membawa Eagle Fit 3 menjauhi HP saya sebagai source audio di sini hingga sejauh 44 meter sebelum sinyal Bluetooth mulai mengalami gangguan di sini. Move on ke audio video delay-nya, waktu saya pakai buat streaming video di YouTube dan Netflix, secara casual tanpa mengkritisin, saya nggak begitu nyadar ada delay atau lag audio video, baik ketika speaker ini saya koneksikan ke HP Android ataupun di iPad saya. Namun, kalau dikritisin baik-baik di sini, sambil benar-benar memperhatikan gerak bibir orangnya, ada delay minor banget, terutama di YouTube. Tapi sebagai catatan teman-teman, ini juga terjadi di sebagian Bluetooth speaker lain dengan Bluetooth 5.0 yang pernah saya tes. Sekali lagi, Bluetooth 5.0, bukan 5.1 atau 5.2. Fit 3 juga support mode TWS, jadi dia bisa di-pair dengan sesama Eagle Fit 3 lainnya untuk memainkan musik secara lebih stereo. Dan tentu, kalian bisa jadiin Fit 3 ini sebagai speakerphone. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri, kita dengerin call sample berikut ini teman-teman. Yuk. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call, melakukan panggilan dari iPad saya. Sekarang kita akan coba berpindah ke Bluetooth speaker Eagle Fit 3. Yuk. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan mikrofon dari Eagle Fit 3. Bagaimana menurut kalian call quality dari Eagle Fit 3 ini teman-teman? Sekarang kita kembali ke video review. Oke teman-teman, cukup saya bicara panjang lebar di sini. Sekarang silakan kalian dengerin sendiri output audio dari Eagle Fit 3 ini di audio sample. Yuk. Can I have a minute of your time? You want me to my heel and forget you? All I know it can't be done. I'm only asking once, would you let me take a minute of your time? You might just be surprised at where it gets you. All I know I'm in for the ride. But you don't care if you
Oke teman-teman, finally, dalam hal audio, saya rasa Fit 3 inilah suksesor sesungguhnya dari Eagle Fit generasi pertama. Oke, pertama-tama, sebelum di-compare dengan speaker-speaker lain, Eagle Fit 3 secara standalone merupakan tiny speaker dengan sound yang cukup powerful untuk ukurannya. Di kamar saya yang berukuran 4x3 meter, saya biasa pakai Eagle Fit 3 ini cuma di volume 60-70%. Dan itu udah cukup. Eagle Fit 3 lebih kenceng daripada Fit 2, Sony XB01, JBL Go 2, dan cuma kalah kenceng sedikit dibandingin JBL Go 3 yang harganya 3-4 kali lipat lebih mahal. JBL Go 3 akan saya bahas di video lainnya, so make sure teman-teman untuk aktifin loncengnya, notification bell, supaya kalian tahu ketika full review dari JBL Go 3 ini nanti sudah saya upload. Oke, back to Eagle Fit 3. Secara sound dan power yang dihasilin, buat harga Rp159.000, ini tiny speaker yang aman buat direkomendasiin ke semua orang, saya rasa, untuk saat ini. Kalau memang lagi cari tiny speaker di harga 100.000 sampai 200.000-an atau bahkan 300.000-an, teman-teman. Contoh, daripada beli Sony XB01 di harga 300.000-an dengan uang yang sama, saya lebih rekomendasiin beli Fit 3 2 unit dan pasang di mode TWS alias mode stereo. Suaranya bakal jauh lebih mengisi ruangan daripada satu unit Sony XB01 atau JBL Go 2 atau bahkan JBL Go 3. Secara audio, baik Eagle Fit 1 maupun Eagle Fit 2 masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang cukup kontras di sini, yang membuat saya bingung untuk memilih. Karena di satu sisi, saya lebih suka bass dari Eagle Fit 1 yang lebih punchy dan lebih dalam, tapi Fit 2 punya upper mid dan treble yang lebih halus dan gak senusuk Eagle Fit 1. Dan Eagle Fit 3 ini, saya rasa sukses menggabungkan kedua aspek positif dari dua pendahulunya ini, teman-teman. Fit 3 bisa kasih bass yang punchy, mirip seperti yang dihasilin Eagle Fit 1, namun dengan upper mid dan treble yang bahkan lebih halus, lebih refine, lebih mature daripada yang dihasilin Fit 2. Audio di Fit 3 juga berasa lebih rich daripada di Fit 1 maupun Fit 2. Ada detail-detail di audio yang lebih keluar di Fit 3 daripada di dua pendahulunya ini. Resolusi audio yang dihasilkan Fit 3 juga berasa lebih realistis bisa dibilang. Dengan mid terutama vokal dan treble yang overall lebih punya body, lebih tebal daripada mid dan treble-nya Fit 2. Yang audionya overall terdengar lebih tipis, kayak lebih kompres gitu. Dan hal ini saya rasa nggak cuma disebabin karena Fit 3 punya driver yang lebih gede gitu ya. Nggak cuma itu, saya curiga hal ini juga disebabkan karena mungkin di AC atau di DSP atau amplifier yang ada di Eagle Fit 3 ini juga sudah improve daripada seri Fit 2 maupun Fit 1. Ini cuma tebakan saya aja. Secara bass, Fit 3 punya bass yang cukup punchy untuk ukurannya. Lebih punchy, lebih dalam daripada yang ada di Fit 2. Dan kalau dibandingin bassnya sama Fit 1, kurang lebih selevel teman-teman. Di beberapa lagu, saya kadang ngerasa bass di Eagle Fit 1 agak berasa loose atau agak longgar gitu. Sedikit kurang terkontrol. Sedangkan Fit 3 bisa kasih bass yang lebih terkontrol, lebih konsisten, tapi di saat yang bersamaan juga agak lebih padat. Dan kadang berasa lebih berbobot daripada bassnya Fit 1. Overall secara sound, Fit 3 ini upgrade yang oke banget dari Fit 1 maupun Fit 2 menurut saya. Sekarang, kalau dibandingin sama antar brand, sama Sony XB01 atau JBL Go 2 gitu misalkan. Dalam hal power dan bass, nggak perlu comparison, Eagle Fit 3 menang telak di sini. Sebagai acuan, volume 100% di Sony XB01 maupun JBL Go 2 cuma setara sama volume 75% di Eagle Fit 3. Dan secara bass, Fit 3 nggak cuma kasih bass yang lebih dalam dan lebih tebal daripada JBL dan Sony, tapi secara tekstur bassnya pun lebih keluar, lebih empuk dan lebih bulat. Fit 3 juga bisa memberikan mid dan treble yang lebih tebal dengan artikulasi, detail, dan clarity yang lebih oke daripada mid dan treble-nya Sony XB01 yang terdengar lebih tipis di sini. Sedangkan JBL Go 2 yang audionya paling bright di sini dengan treble yang paling maju, tapi secara resolusi treble-nya menurut saya masih di bawah Eagle Fit 3. Juga kalau dibandingin lagi sama Sony XB01, warna atau tone vokal serta emosi penyanyi lebih keluar, lebih terdengar di Fit 3 daripada di Sony XB01 yang di sini terdengar lebih hambar bisa dibilang. Nah, yang seru adalah kalau diversusin sama JBL Go 3. Saat ini saya cuma bisa bilang kalau Eagle Fit 3 ini tiny speaker alternatif kuat dari JBL Go 3 di harga yang jauh lebih murah. Stay tune teman-teman, karena review JBL Go 3 akan segera tayang soon. Dan akan dibahas lebih detail nanti di review JBL Go 3.
Alasan saya nggak langsung compare JBL Go 3 dengan Eagle Fit 3 di video kali ini, karena di harga JBL Go 3 yang masih di angka 500 ribuan, saya akan lebih kritis di reviewnya nanti. Terutama karena market 500 ribuan saat ini di dunia Bluetooth speaker Indonesia sangat-sangat kompetitif. Ini harga di mana kita bisa dapetin small to medium Bluetooth speaker dengan power, kualitas audio, dan fitur yang bahkan lebih oke dari berbagai brand daripada di JBL Go 3. Tapi kembali lagi ke Fit 3, untuk tiny speaker di harganya, Eagle Fit 3 ini salah satu tiny speaker yang bisa sangat saya rekomendasikan teman-teman. Aman buat berbagai genre, secara sound quality pun lebih saya rekomenin daripada beberapa nama besar kayak Sony XP01 atau JBL Go 2 yang secara teknologi dalemannya pun juga sudah tertinggal di sini. Yap, dua speaker yang saya sebutin ini produk keluaran tahun 2018 teman-teman. Oke teman-teman, sebagai kesimpulan, I would say Fit 3 ini produk yang sangat-sangat kompetitif. Secara sound quality dan powernya aja, saya overall cukup impressed dengan yang bisa dihasilkan oleh speaker seukuran ini. Apalagi di harga cuma Rp159.000. Dan overall saya bisa dengan mantap kali ini lebih rekomendasiin Fit 3 ini daripada Fit 1 atau Fit 2. Kecuali kalau kalian sangat-sangat mentingin fitur FM radio. Sayangnya di Fit 3 sudah nggak ada fitur itu teman-teman. Oke, kira-kira gitu dulu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga membantu, bisa jadi pertimbangan buat kalian, khususnya buat kalian yang memang saat ini sedang berada di market untuk mencari tiny speaker di rentang harga 150.000 sampai 200 ribuan. Fit 3 ini salah satu yang easy recommendation. Dan sedikit pertanyaan buat kalian. Saya penasaran, apakah banyak viewer di channel ini yang masih pakai tiny speaker untuk nemenin musik sehari-harinya? Kalau kalian masih pakai, tiny speaker apa sih yang kalian pakai? Dan apa keunggulan tiny speaker yang kalian punya itu menurut kalian? Kasih tahu saya ya teman-teman di kolom komentar di bawah. Saya penasaran. Ya, sekaligus survei kecil-kecilan lah ini. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe teman-teman, dimanapun kalian berada. Bye!